Ya sobat bonsai, kembali lagi bersama Tunas Muda Bali Bonsai. Nah di sini di tempat yang sama ya. Jadi sebelumnya kita membahas tentang tahapan-tahapan cara pembuatan bonsai waru. Nah di sini kita akan memfokuskan untuk kedua pohon ini. Jadi di sini kita akan berusaha semampu kita untuk menjelaskan bagaimana cara perawatan dan menjaga kestabilan pohon waru. Oke, dan keunikannya seperti apa. Oke, jadi simak terus videonya, jangan kemana-mana. Ya sobat bonsai, jadi di sini ada dua pohon waru ya, yang jenisnya berbeda. Yang satu ini adalah pohon waru lokal dan yang ini adalah waru India. Nah di sini saya lihat konsepnya itu hampir sama ya, informal twin. Jadi ini ukurannya kurang lebih 30 cm, yang ini kurang lebih 15 cm. Oke, jadi untuk perawatan pohon ini di sini khususnya yang penting setiap hari disiram. Dan bagaimana caranya untuk menjaga kestabilan pohon agar tetap subur, yaitu yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah ketekunan, dan yang seterusnya itu adalah kita harus tetap memantau pohon dan selalu melihat perkembangan pohon seperti apa ke depannya. Dan jangan lupa juga selalu memberikan asupan gizi yang cukup pada pohon kita, khususnya di sini pohon waru. Nah di sini beliau biasanya kalau untuk insektisida, di saat pohon ada hama yang menyerang, beliau baru mengasih insektisida biar tidak terlalu berlebihan dengan insektisida, jadi juga tidak bagus untuk pohon. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara bagaimana beliau menjaga kestabilan pohon ini biar agar tetap subur. Pada intinya di sini adalah kita harus sabar dan tekun. Jadi itu kunci utama dalam bermain bonsai. Nah di sini adalah ada bonsai waru lokal. Jadi untuk waru lokal ini keunikannya adalah di kedua dari pohon waru ini, keunikannya adalah terdapat di daunnya. Di daun, bentuk daunnya itu sangat unik, dan juga bisa dilihat dari karakter batangnya itu sangat bagus sekali. Kesan kuahnya bagus, sangat dapat. Jadi di kalangan pembonsai mungkin saja masih jarang orang yang membuat pohon waru untuk dijadikan bonsai ya. Dan juga masih banyak yang belum terpikirkan pohon ini ternyata bisa dibonsai. Karena kita bisa lihat di alam pohon waru itu memiliki daun yang sangat besar dan lebar, dan rasanya tidak mungkin untuk bisa dikecilkan. Dan di sini buktinya pohon waru itu bisa dibonsai dan daunnya pun bisa mengecil. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di video. Nah ini ada daun yang terkecil ya dari pohonnya. Oke, ini dia yang terkecil. Jadi pohon waru itu bisa dibonsai, dan itu pun juga bisa menjadi salah satu keunikan dari pohon ini. Oke, jadi kita sekarang lihat dari pohonnya. Kita bisa lihat dari yang pertama, yang ini pohon waru lokal. Jadi perbedaan antara pohon waru lokal dan waru India itu terdapat di ruas cabangnya. Jadi pohon waru lokal itu ruas cabang atau mata tunasnya itu jaraknya agak lebih panjang atau lebih jauh dibandingkan dengan waru India.
Jadi waru India itu memiliki ruas cabang yang agak rapat ya. Jadi di sini saya tidak ada menjudge sesuatu pohon mana yang bagus dan mana yang jelek. Tergantung bagaimana kita mengemas pohon tersebut. Semuanya bagus. Contohnya ada di sini. Ini waru lokal. Teman saya bisa membuat atau mengemasnya dengan sedemikian rupa dan terlihat istimewa ya. Tidak kalah dengan waru India. Nah, bisa dibandingkan secara kasat mata ini bisa dilihat hampir sama ya, cuman size-nya saja yang berbeda. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Pohon waru ternyata sangat bagus sekali untuk dibonsai. Dan pohon ini pun juga sudah pernah mendapatkan prestasi ya di ajang kontes bonsai nasional di Bali. Jadi kita bisa lihat dari pohon di sini untuk dari tekstur batang itu sangat bagus, dan pohonnya di sini terlihat sangat kokoh sekali meskipun ini ukurannya sangat kecil. Jadi di sini beliau melakukan pengerjaan pohon atau pemrograman pohonnya itu sangat bagus sekali ya, secara rapi. Bisa dilihat dari akarnya langsung menuju ke atas ke batang utama, batang kedua, percabangan, dan langsung menuju alur mahkota. Nah, pohon ini udah hampir rampung ya teman-teman ya. Bisa simak di video secara detail. Jadi pohon waru itu bisa memiliki karakter yang bagus kalau dibonsai. Nah, di sini intinya kita kalau memiliki pohon bonsai itu pada intinya kita harus bersabar dan tekun. Jadi itu kunci utama untuk bagaimana cara kita menjaga kestabilan pohon agar selalu tampil mempesona di hadapan kita ya, meskipun di hadapan orang-orang penggemarnya. Nah, ini adalah pohon bonsai waru lokal, waru India, sorry. Kita bisa lihat kesempurnaan dari pohon ini. Dari perakaran bisa dilihat sudah sangat bagus sekali. Dari batang sudah timbul kesan tua. Jadi ini batang kedua ya, twin. Nah, ini naik ke atas, ini ada cabang, ini ada background, ini ada cabang kedua, dan ini ada leher atau bisa dikatakan batang yang menuju alur mahkota. Nah, ini mahkotanya. Ini skala tajuk-tajuknya juga sudah ditentukan ya sedemikian rupa, dan membentuk suatu konsep yang biasanya dikenal dengan konsep informal atau gaya informal. Ini pohonnya sudah lumayan rampung, mantap sekali. Jadi salah satu jenis pohon waru itu bisa menjadi salah satu inisiatif untuk kita membuat suatu bonsai. Ya, oke sobat musik. Nah, ini pohon waru yang ukurannya small atau bisa dikatakan mame ya. Nah, jadi pohon-pohon yang kecil-kecil seperti ini sekarang sangat digemari oleh para penghobi bonsai, dan di samping itu juga bisa mensupport ajang The Max yang diselenggarakan oleh PPBI di Bali biasanya. Nah, jadi sekarang pohon-pohon yang ukuran kecil seperti ini itu sangat digemari ya. Jadi tidak kalah bagus juga dengan pohon-pohon yang besar. Dan tingkat kesulitannya di sini adalah pada saat kita mengkonsep atau mengarahkan cabangnya ya, karena di sini sangat terlalu kecil. Teman-teman bisa lihat di video ya secara detail. Ini percabangannya sangat kecil sekali, jadi jari kita itu sangat susah untuk melakukan proses wiring untuk pengarahan cabang. Jadi menurut saya tingkat kesulitan dibandingkan dengan pohon yang besar itu, pohon yang kecil itu lebih sulit kita mengonsepnya.
Nah, dan di sini teman saya sudah sangat bagus sekali ya, membuat pohon yang seukuran kecil seperti ini. Dia bisa menguasai untuk mendapatkan suatu konsep yang sangat bagus. Ini pohon mame. Nah, untuk medianya di sini beliau menggunakan media pasir malang yang dimix dengan kohe, dan saya lihat di sini juga ada dekastar untuk slow release. Jadi pohonnya bisa tetap stabil. Nah, di sini ditambahkan talang untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih banyak agar pohon tetap subur. Ini adalah pohon waru lokal. Oke, nah ini adalah pohon waru yang ukurannya juga kecil ya. Ini pohon waru India yang dikonsep sedemikian rupa, skala tajuk-tajuknya juga sudah ditentukan dan saya sudah jelaskan juga tadi. Nah, di sini medianya menggunakan pasir malang juga sama seperti yang pohon waru lokal yang kecil ya. Jadi menggunakan kohe juga, dekastar juga ada untuk slow release. Nah, di sini beliau menggunakan double pot karena untuk pohon ini mendapatkan asupan gizi yang lebih banyak. Jadi beliau menggunakan double pot. Jika nanti pohon ini waktunya tampil, nanti baru akan diangkat dan dikemas dengan pot yang lebih tipis atau lebih ceper ya. Dan pohon akan terlihat lebih indah dan perakarannya pun juga akan terlihat lebih bagus. Jadi semoga saja pohon ini bisa menginspirasi kita semua. Dan di samping itu juga pohon waru tidak kalah menariknya dengan pohon-pohon yang lain ya, yang sudah ada dari sebelumnya. Ya oke sahabat Munse, jadi kita harus berbangga juga karena pohon waru itu juga salah satu endemik pohon dari Indonesia ya, yang ada di alam kita. Dan ternyata pohon waru juga sangat bagus di bonsai dan contohnya sudah ada di sini di depan saya. Nah, jadi yang ini adalah pohon waru lokal. Ya oke sobat bonsai, jadi kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara kita menjaga kestabilan pohon dan apa-apa saja keunikan dari pohon waru ini. Nah, semoga saja video ini bisa menginspirasi kita semua, dan di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Dan semoga saja itu bermanfaat khususnya bagi para pemula. Nah, dan jangan lupa yang baru menonton channel ini selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen agar selalu bisa tetap berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Oke, salam Munse, sampai ketemu di video-video selanjutnya.